Buah hal menarik untuk saya bawa Anda ke sini. Inilah yang disebut retail masa depan. Karpet merah karena ini akan menjadi bisnis yang sesungguhnya. Kenapa? Anda tahu kalau misalnya kita di Indonesia, kita kan kalau belanja aja. Anda mau belanja di supermarket A, B, C, D, E gitu ya. Dan kemudian sekarang masuk teknologi bisa belanja online. Tahukah Anda ketika Anda mengklik Anda belanja apa via online, itu ada sebuah bisnis luar biasa. Bisnis apa? Bisnis data, bos. Apa hubungan data dengan IoT, Internet of Things? Terus apa sih fungsinya data tersebut? Berfungsi banget kalau kita punya bisnis, kita bisa tahu ini profiling konsumen. Kita lihat yang pertama retail masa depan ataupun yang disebut dengan smart retail tersebut. Jadi ini istilah ya, smart retail. Yang pertama klasifikasinya atau karakteristiknya adalah dia bisa memberi tahu pembeli prioritas datang. Pembeli prioritas itu seperti apa? Misalnya kalau Anda belanja salah satu supermarket, Anda selalu menghabiskan waktu sekitar lebih dari 2 juta rupiah, dia akan memberikan sebuah special ataupun special treatment pada Anda. Ketika special treatment diberikan pada pembeli, kita kan seneng ya. Kalau kita seneng, kita kan jadi loyal. Kalau kita loyal artinya apa? Kita akan sering beli. Ketika kita akan sering beli artinya apa? Banyak dong penjualan yang dilakukan oleh toko retail tersebut, oleh produk tersebut, oleh jasa tersebut. Profiling yang pertama untuk menjaga loyalitas, untuk buat orang terus belanja sama dia gitu loh. Jadi kita belanja terus sama dia gitu, pinter ya. Lalu kita masuk ke poin kedua adalah notifikasi statistik pembelian. Dengan belanja online yang dilakukan Tencent dan Alibaba, dia bisa tahu loh, sebulan seorang Hera itu belanjanya apa aja. Dia beli beras berapa banyak, dia beli tas apa, dia lipstick apa, itu semua dia tinggal satu kali klik, dia bisa tahu statistik pembelian kita. Nah ya, jadi itu yang menarik. Jadi dia tahu kita produk apa saja yang akan kita beli. Lalu kita lihat identifikasi tempat yang dikunjungi oleh pembeli. Dia tahu kita akan belanja di mana, kapan aja kita akan belanja. Lalu kemudian ketahui barang yang sering kita lihat, yang kita cek, historical ya. Kalau kita mau ngecek-ngecek, dia akan tawarin terus jor-joran supaya kita akhirnya belanja gitu. Dan kemudian smart checkout, kita bisa check out sendiri kalau kita belanja. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia juga tidak jauh berbeda. Kita tahu ada banyak sekali brand yang mengalami tutup gerai, Debenhams, Matahari, Hypermart, Ramayana, Lotus. Tapi mereka mayoritas mengakui dia akan melakukan shifting business model. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan mereka juga akan mirip-mirip seperti di Tiongkok. Mereka tetap punya gerai, jadi tidak serta-merta dilupakan, tapi mereka menggandeng perusahaan teknologi untuk berjualan secara online. Apa gunanya online? Data. Data akan jadi lebih mahal dari minyak atau apapun itu. Karena data itu bisa memprofiling siapapun dan itu menjadi strategi paling mutakhir ketika kita akan membuat sebuah bisnis. Apalagi bisnis retail di mana masyarakat Indonesia rajin belanja dan 50% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh hobi belanja. Saya dan Anda. Oke, smart people, gue udah sampai di studio gue. Dan untuk video kali ini, gue minta lu untuk tidak skip sama sekali dan lu dengerin kata-kata gue sampai ending videonya. Kenapa? Karena gini, ini akan berguna banget. Gue akan ngajarin lu bagaimana caranya lu dapat duit banyak di tahun 2019 ini. Duit, beneran uang. And this is not iklan, bukan MLM juga. Lu pokoknya bisa kaya deh, kayak artis lah pokoknya deh. Anda dengarkan baik-baik karena saya akan mengajarkan Anda caranya jadi kaya secepatnya. You gonna love this. Dan sebenarnya ada cara yang mudah dan lebih pintar untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi bayangkan, Anda bukan artis, tapi Anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart. And this is how. Program afiliasi atau kita sebut dengan affiliate program. Nah, sekarang Anda bertanya, oke, ini apa, larinya mau kemana? Ini MLM bukan? No, gue nggak jualan apapun. Gue mau nerangin lu gimana caranya lu bisa sukses. Tapi sebelumnya gue kasih tau dulu apa ini program afiliasi kalau lu belum ngerti, oke? Jadi gini, ini udah ada di Indonesia dan ini belum banyak yang kebuka matanya tentang program afiliasi. Gini, program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan lu, kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara mempromokan barang tersebut. Lu tidur pun, lu bisa dapetin duit. Dan ini nggak perlu jadi artis, siapapun bisa. Dan yang paling penting adalah nggak perlu punya modal sama sekali. Nggak, lu cuma perlu ngemeng sama
punya sosial media, berapapun follower lu cuma ngomong doang, promoin di sosial media lu apapun, mau Facebook, Instagram, Twitter, terserah, YouTube, apapun itu, dan nggak penting follower lu banyak apa enggak, lu bisa dapet duit. Jadi afiliasi program, affiliate program, and now is it amazing, enak banget kan? Dan itu sekarang udah ada di Indonesia, tapi belum banyak yang tahu. Udah ada di Indonesia, dan ini udah jalan. Di Cina udah mulai dari dulu. Percaya apa enggak ya? Ini ada cerita satu sukses di Cina, namanya adalah Catherine Guan. Nih fotonya Catherine Guan. Ini orang biasa, bukan artis. Orang biasa, ibu rumah tangga, punya anak satu. Jadi dia nggak bisa kerja apa-apa, dia nggak bisa kemana-mana. Kerjanya cuma di rumah aja. Tapi pendapatannya dengan melakukan program afiliasi itu 1,4 miliar per bulan. Itu minimal ibu rumah tangga. Itu di Cina udah jalan dengan sukses. Ada lagi satu cowok. Ini cowok namanya Austin, oke? Dia dancer, udah gitu kerja di kantoran. Nah, kerja di kantor itu kantor makeup, dia kerja di kantor makeup ya. Mungkin terus dia pelajari itu tentang makeup, terus dia berhenti dari kantor itu, dia ikut program afiliasi. Jadi dia nggak punya modal sama sekali, dia cuma jualin barang orang doang, taruh di Instagram dia, taruh di media sosial dia. Nah, bukan Instagram, di Cina nggak ada Instagram. Lo tau nggak penghasilannya berapa? Ini dari pegawai kantor, minimal 7 miliar sebulan. Bisa amazing. Pertanyaan lu pasti, di Indonesia gimana caranya? Dan Halo Pak Gusti, Pak Edward juga. Iya Pak Nulis. Oh ya, aku udah jadi co-host ya. Udah. Yang Saya satu ini lagi. titip host ke kamu dulu ya, bentar ya. Boleh. Aku share screen dari laptopku lah ya. Oke, boleh. Sambil sekalian nunggu mulai, kawan-kawan kita sembari menunggu kita lihat beberapa video sebentar ya, teman-teman ya. Oke, smart people, gue udah sampai di studio gue. Dan untuk video kali ini, gue minta lu untuk tidak skip sama sekali dan lu dengerin kata-kata gue sampai ending videonya. Kenapa? Karena gini, ini akan berguna banget. Gue akan ngajarin lu bagaimana caranya lu dapat duit banyak di tahun 2019 ini. Duit, beneran uang. And this is not iklan, bukan MLM juga. Lu pokoknya bisa kaya deh, kayak artis lah pokoknya deh. Anda dengarkan baik-baik karena saya akan mengajarkan Anda caranya jadi kaya secepatnya. You gonna love this. Dan sebenarnya ada cara yang mudah dan lebih pintar untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi bayangkan, Anda bukan artis, tapi Anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart. And this is how. Program afiliasi atau kita sebut dengan affiliate program. Now, sekarang Anda bertanya, oke, ini apa, larinya mau kemana? Ini MLM bukan? No, gue nggak jualan apapun. Gue mau nerangin lu gimana caranya lu bisa sukses. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu apa ini program afiliasi kalau lu belum ngerti, oke? Jadi gini, ini udah ada di Indonesia dan ini belum banyak yang kebuka matanya tentang program afiliasi. Gini, program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara
mempromokan barang tersebut. Lu tidur pun lu bisa dapetin duit. Dan ini nggak perlu jadi artis, siapapun bisa. Dan yang paling penting adalah nggak perlu punya modal sama sekali. Nggak, lu cuma perlu ngemeng sama punya sosial media, berapapun follower lu cuma ngomong doang, promoin di sosial media lu apapun, mau Facebook, Instagram, Twitter, terserah, YouTube, apapun itu. Dan nggak penting follower lu banyak apa enggak, lu bisa dapet duit. Jadi afiliasi program, affiliate program, and now is amazing, enak banget kan? Dan itu sekarang udah ada di Indonesia, tapi belum banyak yang tahu. Udah ada di Indonesia, dan ini udah jalan. Di Cina udah mulai dari dulu. Percaya apa nggak ya? Ini ada cerita satu sukses di Cina, namanya adalah Catherine Guan. Nih fotonya Catherine Guan. Ini orang biasa, bukan artis, orang biasa, ibu rumah tangga, punya anak satu. Jadi dia nggak bisa kerja apa-apa, dia nggak bisa kemana-mana, kerjanya cuma di rumah aja. Tapi pendapatannya dengan melakukan program afiliasi itu 1,4 miliar per bulan. Itu minimal ibu rumah tangga itu di Cina udah jalan dengan sukses. Ada lagi satu cowok. Ini cowok namanya Austin, oke? Dia dancer, udah gitu kerja di kantoran. Nah, kerja di kantor itu kantor makeup, dia kerja di kantor makeup ya. Mungkin terus dia pelajari itu tentang makeup, terus dia berhenti dari kantor itu, dia ikut program afiliasi. Jadi dia nggak punya modal sama sekali, dia cuma jualin barang orang doang, taruh di Instagram dia, taruh di media sosial dia. Nah, bukan Instagram, di Cina nggak ada Instagram. Lo tau nggak penghasilannya berapa? Ini dari pegawai kantor, minimal 7 miliar sebulan. Bisa amazing. Pertanyaan lu pasti, di Indonesia gimana caranya? Dan Alright, so ladies and gentlemen, welcome right here to the Fingo Malaysia Grand Launching. In the meantime, let's invite our GM members of Fingo. Today marks our great launching of Fingo. Our aim is to create a truly Asian social e-commerce shopping hypermall with strong base in Malaysia. And we will be glad to work with different e-commerce players, including Fingo in the Malaysian mobile e-commerce space. 我认为1000亿美金指日可待，所以大家一起加油！ And thus, the launching and ribbon ceremony is started right now, ladies and gentlemen. Congratulations to Fingo!和由衷的希望大家给 Fingo 更多的时间来展示自己。Thanks for everyone to come here, and I'm so honored to stand here and to see how the business that we're going to build up together with you guys. 感谢 YB Dr. Wang 能参加我们的会议，并且发表了热情洋溢的演讲。感谢所有到场的媒体，谢谢你们的参与。感谢北到玻璃市，南到 JB， 东边到沙巴沙老越的所有的 GM Manager、BO 和 Shopper， 感谢你们，感谢你们的到来。 Okay, first of all, I would like to thank you, Yang Muhammad, Dr. Ong,
and also the medias here, and also our dearest Fingo GMs, manager and the BO, and also all of you here, ladies and gentlemen. Thank you very much. Really. That's Fingo. Halo guys, ini dengan affiliate trainer Nuris. Nah, dari Fingo ya, saya pengen membuktikan bahwa withdraw Fingo itu masuk real ke rekening ya, bukan tipu-tipu ya. Nah, habis dari sini kita akan langsung switch ke tampilan di handphone ya, teman-teman ya, biar teman-teman bisa melihat langsung tampilan dari handphone saya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, masuk ke aplikasi saya. Ini Nuris Fingo, atas nama Nuris. Saya klik di bagian penghasilannya ya, teman-teman bisa ngeliat withdrawal history saya. Itu minggu lalu saya masuk 33.700.000 teman-teman ya. Nah, ini dipotong 1% ya, kita ngeliat masuk ke mandiri saya mutasi. Nah, ini ya data mutasinya ya, kita buka 3355 ya, ini ada SMS dari 3355. Kita cek 8 Juli teman-teman ya, saya masuk itu hari Rabu. Nah, ini Bapak Ibu 33.343 sudah terpotong 1% ya, Fingo real ya Bapak Ibu ya. Saya akan withdraw lagi nih teman-teman. Berapa? Saldo saya ada saat ini 44.580.000 teman-teman ya. Saya akan klik withdraw, saya ketik 44.500.000. Nah, kita bisa withdraw di Fingo tuh tiap hari Selasa ya. Jadi seminggu sekali gajian teman-teman di sini ya. Sudah diklik 44.500.000, langsung saya klik withdraw. Oke, successfully submitted. Jadi saya tinggal tunggu minggu depan nanti masuk lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya menjalani Fingo sudah kurang lebih 2,5 bulan ya. Total income saya bisa terlihat di situ ya, total 107 juta teman-teman ya. Sampai dengan hari ini saya mulai 17 April ya. Sekarang sudah 2,5 bulan, hampir menuju 3 bulan ya. Ya, bayangin ya teman-teman ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan tim saya sudah mencapai 7.000-an orang Bapak Ibu ya. Jadi fokus kita di Fingo ini kita membangun database customer sebanyak-banyaknya ya. Ini kayak kita membangun mall kawan-kawan. Bisa dilihat ya, Fingo itu murni e-commerce. Bisa dilihat nih, kita ke indeks barang-barangnya tuh A sampai Z, banyak Bapak Ibu, lengkap ya. Ini seperti Carrefour online aja ya, berbagai kategori. Ini saya klik di sini kategori tuh, jual handphone berbagai merek ya, ada Huawei, ada Vivo, ada Oppo ya. Lalu juga ada komputer aksesoris lah dan lain-lain macam-macam ya Bapak Ibu. Ini kalau masih ada yang berpikir bahwa ini multi level marketing, itu salah besar ya, karena nggak ada tuh MLM jual barang-barang kebutuhan umat seperti ini ya. Ini maksudnya brandnya langsung dari pabrik teman-teman. Dan bahkan kita juga ada yang paling bagus nanti ya, ketika sudah launching di Indonesia, saat ini baru bisa di Malaysia, Singapura, Thailand, itu ada Costco. Harganya grosiran, murah-murah banget teman-teman, bisa dilihat nih. Bahkan ini free shipping ke rumah kita masing-masing. Kebayang nggak teman-teman? Ini bisa dilihat nih, harganya bener-bener harga level Alibaba, murahnya dahsyat ya. Ada jeans 50 biji cuma 1,4 juta, tas 50 biji cuma 1,4 juta, 400 ringgit ya. Ini kalau dihitung satuan cuma 28.000 perak Bapak Ibu, dapat barang sebagus ini. Anda beli ini terus jual lagi, bikin lapak di depan sekolah atau rumah atau kantor Anda, jual masing-masing 100.000 aja, itu udah untung 4 kali lipat hampir ya. Kebayang ya. Jadi untuk berbisnis di Fingo itu nanti banyak sekali yang bisa diakses ya, lewat grosirannya, lewat penghasilan income-nya ya, dan harganya benar-benar murah. Jadi orang tuh akan shopping di sini akan sangat-sangat dahsyat ya. Dan setiap yang shopping kita akan mendapatkan income teman-teman ya. Kebayang nggak? Ini saya ngeliat ada 7.000 tim saya, bahkan belum launching di Indonesia aja saya bisa ngeliat tim saya sudah shopping cukup banyak barang-barang kebutuhan umum nih Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu mereka beli, yang jelas setiap mereka transaksi saya kecipratan duitnya juga ya. Kalau nanti sudah bisa launching di Indonesia, kebayang nggak 7.000 manusia ini akan shopping online teman-teman. Kita hitung-hitungan aja, 7.000 orang misalkan saat ini asumsi sudah bisa shopping. Orang tuh online shop itu kan kebutuhan yang bisa dibilang wajib. Mungkin ada yang karena memang butuh, ada yang karena hobi, macam-macam. Pasti ada aja orang mungkin 1 bulan sekali online shop habis misalkan 1 juta, entah butuh kebutuhan buat beli beras, makanan, pakaian, atau alat-alat elektronik dan lain-lain ya. Setiap mereka semua transaksi 1 juta, beli apapun lah yang memang mereka butuhkan ya, bukan karena kita paksa ya. Itu kalau sudah kawan-kawan sudah bangun dari sekarang, Curi Start sudah mencapai affiliate trainer, itu minimal rata-rata kasarnya dapat 1% Bapak Ibu ya. Nih berarti berapa? 70 juta per bulan loh. Itulah income yang kita kejar. Fokus kita membangun database customer sebanyak-banyaknya. Curi Start dari sekarang ya. Kalau masih ada teman-teman yang berpikir, aduh gue gak suka bisnis deh karena Fingo ini cari-cari orang dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, kalau sampai ada yang ngomong
nggak suka cari-cari orang, itu berarti orangnya memang tidak suka berbisnis. Karena semua bisnis di dunia itu kerjanya itu memang cari customer, ya tidak terkecuali Fingo. Kita membangun toko, ya semakin banyak customer ya semakin bagus Bapak Ibu ya. Paling itu aja Bapak Ibu dari saya. Sekian, gua AM, gua AT Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Gusti ya Pak ya. Sama-sama, Pak. Buka. Ya, kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, perkenalkan nama saya Nuri Zaman. Saat ini sebagai Sales Branch Manager ya di BUMN. Penempatan saya saat ini lagi di Palembang, Bapak Ibu ya. Posisi di rumah ya. Kalau ada orang Palembang, saya di Pelaju, Bapak Ibu. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa lah ketemuan ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah ngelihat ya. Ini kalau saya lihat partisipannya, udah nembus 100 Bapak Ibu ya. 100 di Zoom. Terus di YouTube juga ada beberapa puluh orang. Tadi saya cek itu sama aja Bapak Ibu ya. Yang jelas ada sesi tanya jawab nanti setelah sesi ini ya. Kita santai aja, serius tapi santai Bapak Ibu. Kalau yang video nyala, mungkin nanti berpakaiannya boleh lebih santun ya Bapak Ibu. Kadang-kadang suka nggak sadar soalnya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai aja. Fingo Talks Bapak Ibu ya. Seperti yang ada di slide di layar, Fingo Talks. Apa sih Fingo gitu ya? Tadi kan banyak banget tuh video-video, mungkin yang datangnya sudah dari jam 7:30 tadi udah lihat beberapa video, ada Deddy Corbuzier juga membahas bahwa bisnis afiliasi itu di Indonesia lagi baru masuk nih. Income-nya bisa sampai miliaran loh sebulan. Yang ngomong Deddy Corbuzier loh. Ya, bukan saya ya. Saya kan kalau dibandingin beliau itu kan dia orang terkenal, artis gitu kan, yang bener-bener ngomong nggak main-main. Nah, kita percaya aja tuh Bapak Ibu sama orang-orang yang sudah bener-bener ngerti tentang dunianya. Nah, akibat saya dengerin Om Deddy, saya jadinya ngejalanin Bapak Ibu, dan hasilnya beneran dahsyat teman-teman. Saya ngejalanin Fingo ini kurang lebih kalau dihitung itu sudah genap 3 bulan ya. Saya mulai 17 April teman-teman ya. Dalam waktu tempo saya ngejalanin 2 bulan lebih dikit aja, income saya sudah jentuh 100 juta lebih. Bayang ya Bapak Ibu ya. Bisnis apa baru jalanin hitungan 2 bulan udah dapat sampai 100-an juta. Ya. Ini Fingo Bapak Ibu, dan Anda harus tahu ini apaan ya. Saya langsung buka di depan, ini bukan multi level marketing, bukan bisnis scam, bukan money game ya, bukan tipu-tipu, enggak. Ini kita mainnya e-commerce teman-teman ya. Nah, jadi kita saksikan sama-sama ya. Kita langsung masuk ke layar ya teman-teman ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda ya, Indonesia ya itu jadi negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Bukan Asia Tenggara, bukan Asia, dunia, teman-teman. Peringkat pertama, nomor 1 Indonesia, nomor 2 tuh Meksiko. Ya, selisihnya jauh loh, sampai 20%. Indonesia pertumbuhan 78% ya. Gila banget. Akibat hal ini banyak sekali sekarang e-commerce di Indonesia tumbuh. Kenapa? Ya karena penduduk Indonesia banyak Bapak Ibu, 270 juta jiwa itu calon konsumen semua. Ya, dan orang-orangnya konsumtif sekali gitu. Ya. Fakta ini ya Bapak Ibu ya, Anda harus tahu. Kenapa? Karena kita ini yang namanya saat ini itu new normal ya, itu COVID ya, itu ada berita di tengah ya, e-commerce tumbuh di tengah pandemi. Kebayang nggak? Bisnis lain pada tutup, e-commerce malah tumbuh. Ya, kalau Anda sampai sekarang masih belum melek peluang Bapak Ibu, masih belum melek matanya ngelihat kiri kanan dan belum melibatkan diri sama e-commerce, itu Anda rugi sekali. Ya, saya nggak bilang Anda harus jalanin Fingo, nggak. Banyak peluang e-commerce lain, banyak di luaran, silakan jalanin. Semua e-commerce itu bagus Bapak Ibu. Cuma Anda harus dengar, di Fingo ini ada sesuatu yang menurut saya lebih dahsyat lagi dibandingkan di tempat lain, karena percepatan income-nya nanti ngeri banget ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa ngeri? Ya hitungannya ya, contohnya saya aja deh, saya baru jalanin 2,5 bulan udah dapat sampai 100 juta. Itu kurang gila apa? Modalnya hampir nggak ada masalahnya, bukannya gimana. Modalnya cuma beberapa ratus ribu ya, nanti saya buka semua ya. E-commerce itu intinya dahsyat Bapak Ibu. Di Indonesia itu Anda harus bermain e-commerce kalau memang Anda pengen kecipratan juga. Oke? Nah, terus apa itu Fingo? Nah, Fingo itu seperti intinya e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain-lain ya, dan menerapkan sistem bisnis affiliate marketing. Buat Anda yang awam, apa sih affiliate marketing ya? Affiliate marketing itu sebenarnya bahasa kerennya dari broker, teman-teman ya. Anda tahu broker ya? Kalau zaman dulu sering kan kita dengar istilah broker. Broker itu pihak tengah yang mempertemukan si penjual sama pembeli ya. Di tengahnya itu ada yang namanya broker. Nah, dan broker ini kerjaan itu dapat komisi Bapak Ibu. Dan profesi ini sebenarnya sudah ada dari zaman berabad-abad silam, cuma makin ke sini istilahnya itu makin dibikin menarik ya, istilahnya jadinya affiliate marketing atau bisnis afiliasi, teman-teman. Ya. Nah, kalau pengen lihat definisinya apa? Nah, ini istilah dari kamusnya aja ya. Adalah sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa seorang merchant atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa yang dipasarkan melalui internet dan membutuhkan orang lain.
untuk jual produknya. Itu kan panjang tuh kalimatnya. Intinya adalah kita bantu promosiin suatu perusahaan ya yang punya produk ya. Kalau misalkan kita promo ya, kita tuh jadi kayak duta iklannya Bapak Ibu ya. Kerja kita cuma promosi doang, tapi nanti bayarannya gede bener Bapak Ibu. Gede, bener-bener gede. Dan kalau Anda misalkan belum sadar ya, Vingo ini salah satu yang pertama di Asia Tenggara. Catat ya, Asia Tenggara ya, yang menerapkan program afiliasi untuk e-commerce. Tapi kalau di Asia sudah lebih dulu oleh Alibaba, AliExpress. Nah, Alibaba itu bisa sebesar sekarang itu karena menerapkan strategi afiliasi. Ya, jadi kawan-kawan harus tahu nih rahasianya. Alibaba bisa gede banget menjadi mungkin Jack Ma jadi sampai orang terkaya di dunia peringkat sekian masuk 10 besar mungkin ya. Itu karena Alibaba menerapkan program afiliasi, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang dahsyat dan akhirnya Vingo itu menerapkan hal tersebut juga. Kenapa Vingo nerapin afiliasi? Karena ada bocorannya Bapak Ibu ya. Vingo ini pendirinya, ini kan startup juga. Vingo usia kita baru setahun Bapak Ibu ya. Startup Vingo ini didirikan sama mantan bos-bosnya Alibaba juga. Kebayang ya? Jadi Alibaba sudah sukses, berhasil. Nanti ada 3 orang itu yang keluar dari Alibaba, itu ceritanya itu dia CEO-nya itu saat ini ya. CEO-nya Vingo. Ya, membawa semua ilmu dari Alibaba tuh untuk diterapkan di Vingo Bapak Ibu. Dan di copy paste Bapak Ibu strateginya. Kita menggunakan afiliasi. Sorry ini saya matikan dulu lah ini. Ya. Nah, jadi afiliasi itu sudah dipakai oleh Alibaba sehingga Alibaba bisa sebesar ini. Vingo mengadopsi juga, dia menjadi pertama di Asia Tenggara dan akhirnya diikuti sama e-commerce lain. Bisa terlihat ya di layar ya, itu ada Bukalapak, Lazada, Blibli, ya itu semua pakai afiliasi. Tokopedia juga loh pakai afiliasi. Ya, Anda bisa cari di YouTube aja ada. Afiliasi Topet, afiliasi Lazada, afiliasi Blibli itu ada semua. Mereka sekarang sudah menerapkan juga karena sadar bahwa ini keren dan ini bisa mempercepat perkembangan e-commerce tersebut. Dan hebatnya itu win-win solution yang melibatkan diri di afiliasinya itu bayarannya nanti gede banget teman-teman. Ya, Anda harus pahami ini dulu. Dan kalau misalkan nanti teman-teman ngelihat isi aplikasi Vingo, ya nanti saya akan screen sharing dari handphone saya untuk untuk aplikasinya, tampilannya segala macam. Nah, intinya sih kalau teman-teman buka itu tampilannya bakalan mirip sama aplikasi e-commerce pada umumnya. Ya, kita ada tampilannya, ada barang-barang banyak segala macam dan berbagai macam brand. Kita brandnya hanya langsung dari dari pabrik, ya. Jadi sistemnya itu bukan multiseller seperti Topet ataupun Bukalapak ya. Orang nggak bisa berdagang di Vingo, ya. Saya catat ya. Orang tidak bisa berdagang barang dagangan dia itu ditaruh di Vingo itu nggak bisa, ya. Jadi yang bisa dilihat di Vingo itu hanyalah barang-barang yang Vingo sudah kerjasama sama pabrik itu dijual di situ. Ya, nah kalau kita nanti melibatkan diri menjadi partner afiliasinya Vingo, nah seluruh barang dagangan yang ada di aplikasi Vingo itu jadi barang dagangan kita juga secara nggak langsung. Nanti saya jelasin ya. Nah sedikit 5 menit aja saya pengen cerita tentang background investor aplikasi kita karena yang namanya startup ya Bapak Ibu. Ini nih era startup. Buat yang belum paham startup itu apa? Startup itu gampangnya tuh kayak aplikasi-aplikasi yang saat ini baru muncul ya, yang perusahaan-perusahaan yang baru muncul dan mereka tuh perkembangannya akan cepat sekali ya. Ya itu biasanya mereka di backing sama investor teman-teman ya. Vingo pun sama, ada investor di belakangnya juga ya. Seperti di layar tuh ada Kiming ya, ada Cuxin Capital, ada Zenfund. Ini 3 yang terbesar Bapak Ibu ya. Jadi dan mereka ini investnya ratusan miliar ya teman-teman, bukan invest cuma udah gue jadi investor ya nyumbang duit 1 juta 2 juta, enggak, ini ngomongnya miliaran, ratusan miliar ya. Jadi perusahaan gede banget yang memang kerjanya tuh mendanai perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh Bapak Ibu ya. Mereka aja rela ngeluarin duit sampai ratusan miliar Bapak Ibu untuk membackup Vingo. Dan kalau Anda belum tahu Kiming itu salah satu investornya Xiaomi. Nah, kalau Xiaomi pasti saya kan semua tahu ya. HP Xiaomi Cina yang terkenal banget sekarang udah di mana-mana ya. HP 1 juta umat. Itu backing dananya salah satunya dari Kiming. Kebayang nggak? Jadi Kiming ini besar sekali. Mereka aja percaya sama Vingo sampai injek ratusan miliar. Ya, kita kalau nanti mau kerja sama Vingo nggak usah sampai injek ratusan miliar, nggak Bapak Ibu, cuma ratusan ribu rupiah saja ya. Jadi sebenarnya tugas kita untuk background check perusahaan Vingo ini perusahaan yang legal atau enggak itu udah aman, sudah diselesaikan oleh si Kiming ini. Dan kalau teman-teman nggak percaya ya, silahkan cek itu di website resminya, banyak Bapak Ibu. Nah, ini website resminya ya. Anda kalau cek itu jangan cuma Google terus atau tanya teman ke sebelah Anda yang nggak ngerti apa-apa, atau Google itu artikelnya artikel buatan manusia
yang bisa dibuat suka-suka. Enggak, jangan Bapak Ibu. Anda kalau mau ngecek legalitas perusahaan, cek di website resmi. Itu yang 1, 2, 3, 4 itu resmi dari Vingo. Yang 3 terbawah itu dari pihak netral Bapak Ibu. Ya, dari pihak netral tuh salah satunya nih saya tunjukin, itu ada namanya pitchbook.com. Ya, pitchbook.com ini benar-benar legit Bapak Ibu ya, pitchbook.com. Anda kalau misalkan buka pitchbook.com ya, tampilannya itu intinya nih suatu portal untuk ngecek legalitas perusahaan ini seperti apa ya, data-datanya, investornya siapa, pendirinya siapa ya, terus mereka bergerak di bidang apa. Nah, itu silakan Anda bisa cek ya. Kalau Anda nanti cari di situ, buka pitchbook.com ya, Anda cari Tokopedia muncul, ada Gojek ada, Anda cari Vingo juga ada. Tapi kalau yang money game, yang tipu-tipu, ya kayak kemarin kan sempat heboh ya, Pemiles tuh, Anda ketik di situ, hasilnya seperti di layar tuh, tidak ada ya, no results ya. Atau kemarin sempat ada Hippo Internasional, Anda cek itu nggak ada ya. Jadi kalau misalkan Anda mau ngecek suatu keabsahan suatu perusahaan, ini pitchbook.com ini bagus banget buat ngecek. Ini salah satu filter pertama yang menurut saya tuh sangat-sangat keren ya. Anda bisa ngecek sendiri. Jadi jangan dengerin saya, Anda cek sendiri. Anda bisa juga ngelihat nanti di crunchbase.com ya. Crunchbase.com itu yang 3 dari bawah ya, itu juga sama, kurang lebih sama kayak seperti pitchbook.com. Itu bisa ngecek legalitas Vingo. Nah, yang paling bawah itu yang sudah bukti konkret Bapak Ibu. Itu PDKI Indonesia. Itu jadi website portal resmi Indonesia. Dirjen kekayaan intelektual ya. Indonesia itu pendaftaran brand. Vingo sudah mendaftarkan brandnya di Indonesia sejak tahun lalu. Ini saya zoom ya Bapak Ibu ya, di layar mungkin kelihatan. Nah, Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Nih, kalau Anda buka PDKI itu tampilannya seperti ini nanti Bapak Ibu. Ya, Vingo sudah didaftarkan sejak 21 November 2019. Ya. Jadi Vingo itu sudah mematenkan brand resmi di Indonesia sejak tahun lalu, ya. Mereka sudah ancang-ancang memang, karena harusnya tuh launching di Indonesia tuh Maret. Cuma karena corona mundur Bapak Ibu ya, karena corona jadi mundur. Nah, jadinya saat ini kita akan launchingnya tuh akhir tahun 2020, akhir tahun Bapak Ibu ya. Nah, ini saya lanjut Bapak Ibu ya. Intinya sih untuk website Anda bisa cek sendiri ya keabsahannya. Jadi kalau mau nanya silakan nanya ke pengundangnya atau AM-nya nanti ya. Tapi jangan nanya ke orang yang jalanin Vingo aja belum Bapak Ibu. Itu tidak nyambung. Ya, Anda kalau mau riset boleh ke website ini, silahkan ya. Nah, ini kantor Vingo sudah ada di beberapa negara ya, Cina, Malaysia, dan Singapura gabung, Thailand, dan akhirnya nanti akhir tahun di Indonesia. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kita ini orang Indonesia. Dan kita menjadi negara keempat yang Vingo akan buka cabang Bapak Ibu di negara tersebut. Ya. Nah, terus sekarang masih bulan Juli nih. Terus kenapa kita bahas Vingo? Kita ini mencuri start, teman-teman. Nanti saya kasih tahu kenapa mencuri start itu penting sekali. Di mana-mana, ya. Di mana-mana itu kalau misalkan kita menjadi pionir, itu akan dapat untung duluan Bapak Ibu. Ya. Seperti itu. Nah, ini saya nanti jelasin. Nah, 2 hal yang perlu kamu pahami tentang Vingo. Ya, ini Anda harus benar-benar fokus aja sebentar di sini ya, mungkin sekitar 10 menit ya Bapak Ibu ya. Anda harus tahu perbedaan Vingo sama tempat lain itu apa. 2 poin, strategi promosi sama bisnis model ya. Ini penting karena inilah yang membuat alasan saya pribadi ngejalanin Vingo dan income-nya bisa gede banget sampai dapat ratusan juta hitungan cuma 2 bulanan doang ya. Strateginya yang pertama Bapak Ibu ya. Anda harus tahu bahwa Vingo itu sedikit berbeda dengan e-commerce lain. Kalau strategi promosi e-commerce yang lain itu di sebelah kiri ya, Anda bisa lihat, itu mereka standar Bapak Ibu promosinya. Pakai iklan di TV, pakai iklan di billboard besar. Di jalan-jalan protokol tuh masang-masang billboard itu gede-gede banget. Tahu nggak itu harganya berapa kalau masang iklan gitu? Itu dana buat iklan bisa puluhan sampai ratusan miliar, teman-teman. Kebayang nggak? Mahal banget, dan itu semua company itu melakukan. Ya, tapi yang namanya iklan seperti itu belum tentu mendapatkan jumlah user yang diinginkan. Dalam artian apa? Memang duitnya keluar banyak sampai ratusan miliar, tapi yang terkonvert terus yang akan benar-benar download aplikasinya e-commerce tersebut itu tidak bisa tidak bisa seefektif itu ya. Dibandingkan Anda tahu ya, strategi promosi Vingo itu beda Bapak Ibu. Vingo tidak ngeluarin dana sampai puluhan ratusan miliar. Itu dana itu dia punya juga dananya, tapi nanti disimpan buat yang lain. Disimpan untuk menekan harga barang-barangnya. Kenapa harga barang-barang nanti bisa murah-murah banget ya. Tapi Vingo tidak menggunakan hal tersebut. Vingo menggunakan sistem afiliasi yang mana dia menggunakan para membernya. Para member preferred, kalimatnya di situ ya. Para member preferred itu seperti saya mengundang Anda
untuk mempromosikan Vingo. Ya, nanti Vingo itu akan ngasih insentif ke kita setiap ada orang-orang yang bisa transaksi di Vingo, itu kita dapat uang. Intinya kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Vingo ini memanfaatkan program afiliasinya untuk membesarkan nama Vingo dan dia tuh tepat sasaran bayar duitnya. Dia hanya akan bayar kalau ada transaksi. Cengli nggak ya? Sangat-sangat masuk akal dong. Vingo hanya bayar kalau ada transaksi. Clear Bapak Ibu ya? Jadi dengan cara seperti ini, kebayang nggak ya di Indonesia, Anda nanti bisa ngeliat ya di Indonesia itu jumlah orang yang download Vingo sudah 1,5 juta lebih. 1,5 juta lebih loh Bapak Ibu, hampir 1 juta ya. Itu bahkan Vingo belum launching di Indonesia. Kebayang sepowerful apa? Ya, dan Vingo ini itu umur baru 1 tahun e-commerce-nya. Tapi yang download itu sudah 7 juta manusia lebih. Ya, kebayang nggak? Baru setahun udah 7 juta lebih. Itu menandakan strategi dia berhasil, teman-teman. Ya, strategi dia berhasil sekali. Bahkan yang tadi saya bilang di Indonesia belum launching aja yang download sudah 1,5 juta lebih, bahkan udah hampir 1 juta. Itu berarti kan orang tuh ngomongin Vingo berhasil banget. Orang udah pada ngomongin, Vingo apa nih, Vingo apa? Ya kayak saya nih, saya jelasin Vingo ke teman-teman semua. Nah, kalau nanti teman-teman download, ya berarti program Vingo berhasil sekali. Ya, gitu. Jadi dia tepat sasaran. Dana dia untuk kampanye iklan, itu disimpan buat nanti hal yang lain, Bapak Ibu. Untuk, bisa dibilang untuk menekan biaya barang-barangnya biar lebih kompetitif nanti jualannya. Dan harganya akan sangat murah sekali. Ya, nah itu yang pertama, strategi promosi. Yang kedua, hal yang perlu Anda pahami, bisnis model, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda sudah memahami ini, Anda akan tahu bahwa Vingo itu bukan multi level marketing, bukan money game, bukan tipu-tipu. Murni e-commerce, hanya pakai strategi yang ciamik lah pokoknya Bapak Ibu ya. Kalau yang pada umumnya, itu mereka menggunakan B2C e-commerce pada umumnya. Business to customer. Ya, itu yang sudah terjadi sehari-hari Bapak Ibu. Dari pabrik, anggap teh botol sosro, ya. Teh botol dari pabrik ke distributor, ke vendor, ke retail, baru ke kita. Itu teh botol dari pabrik tuh mungkin harganya cuma 500 perak, tapi nyampe ke kita mungkin 2.000 perak Bapak Ibu. Ada jeda 1.500 ya selisihnya ya. Ya, itu wajar dan kita nggak pernah komplain kan. Kita beli teh botol di warung sebelah rumah 2.000 juga nggak komplain karena memang harga retailnya memang segitu. Ya. Tapi dengan kita bayar 2.000 itu sebenarnya kita sudah membayar margin untuk tiap titik tadi. Nah, itu kalau normal. Nah, kalau Vingo itu menggunakan konsepnya social e-commerce, S to B2C. S-nya itu tapi bukan sosial ya, S-nya itu supplier to business to customer. Artinya apa? Supplier atau pemilik brand Bapak Ibu ya, itu langsung naruh barang di Vingo. Vingo kan ada aplikasinya, langsung naruh barang di Vingo. Misalkan saat ini ada yang barang-barang kita tahu ada tuh ada Ricis Nabati, ada Oppo, Huawei, Vivo, pakaian Muji ya, brand dari Jepang. Macam-macam banyak sekali Bapak Ibu, ada puluhan ribu produk. Ya, supplier naruh barang di Vingo. Nah, di Vingo ini itu nanti ada pemilik toko online-nya. Siapa? Kita, Bapak Ibu. Saya, pemilik toko online. Makanya tulisannya e-store owner. Pemilik toko ini itu adalah partner-partner afiliasinya tadi. Gimana caranya buat bisa punya toko? Berbeda ya dengan Tokopedia atau Bukalapak. Sekali lagi, kita tidak naruh barang di Vingo untuk dijual. Tidak. Tapi kita berpartner. Kita memiliki toko masing-masing, tapi barang yang kita jual itu barang-barangnya Vingo. Ya. Jadi kita nanti, saya nih sebagai pemilik toko Vingo itu, saya sudah beli izin ke Vingo. Saya beli izin usaha ke Vingo agar saya bisa mendapatkan hak toko di Vingo-nya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, dari saya nanti, dari kami para pemilik toko, itu baru nanti ke customer, end user. End user itu berarti ya orang yang memang shopping. Ya, orang yang mungkin tidak berminat untuk memiliki tokonya, tapi pengennya shopping doang karena memang lihat harga Vingo murah-murah sekali gitu loh. Kami pun yang pemilik toko juga boleh shopping, nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Kebayang ya? Jadi konsepnya sedikit berbeda teman-teman. Supplier to business to customer, ya. Dan dengan cara seperti ini, Vingo itu barang yang dari pabrik itu kan harganya harga pabrik Bapak Ibu. Lebih kompetitif jadinya, ya. Mungkin kalau nanti Vingo juga kerja sama teh botol tuh masuk ke Vingo, mungkin di Vingo itu akan dipasang harga mungkin bukan 2.000, tapi di bawahnya pasti 1.500 mungkin atau 1.400. Intinya di bawah harga pada umumnya, ya. Lebih menarik jadinya Bapak Ibu, ya. Jadi semua dapat margin nanti di situ. Clear ya Bapak Ibu ya? Semoga ini sudah cukup jelas tentang dua poin tadi, strategi bisnisnya menggunakan afiliasi, yang kedua bisnis model. Nah, kalau ini sudah jelas, enak nih Bapak Ibu. Kita akan bahas hitung-hitungan duitnya. Gimana caranya nanti kita dapat uang sampai besar sekali, ya. Gimana cara dapetin cuan di Vingo? Intinya kayak gitu Bapak Ibu, ya. Setelah ini Bapak Ibu ya, saya akan ngeliat
sedikit petanya dulu Vingo. Vingo sudah saya bilang tadi 7 juta downloader ya, se-Asia Tenggara. Indonesia itu sudah 0,5 juta lebih. Ya, Anda bisa lihat di Malaysia itu rankingnya ranking 7 ya di Play Store, di Singapura itu ranking 21, di Thailand itu booming banget ranking 4 Bapak Ibu. Ya. Nah, yang di sebelah kanan itu di Indonesia rankingnya ranking 10 besar, masuk ranking 9, padahal belum launching di Indonesia. Kebayang nggak? Ya, Indonesia baru launching akhir tahun, tapi kita sudah curi start. Ya, nanti saya jelasin maksudnya apa sih dicuri start. Nah, nanti saya jelasin Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke penjelasan bisnisnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Biar lebih enak Bapak Ibu ya, saya langsung buka aplikasinya biar teman-teman tahu ya. Ini saya share screen. Saya share screen seperti ini. Nah, teman-teman semoga bisa terlihat ya semua. Nah, saya buka aplikasi Vingo teman-teman. Ini aplikasi Vingo. Jadi Anda juga biar tahu. Nah, ini benar-benar tampilannya normal Bapak Ibu ya. Tampilannya normal seperti e-commerce pada umumnya. Ada berbagai macam barang. Ya, kalau kita lihat kategori itu macam-macam, ada home appliance, bag, women's wear, apa ya, ada speaker, mobile. Nah, ini ada handphone, Huawei, Oppo, segala macamnya. Ini barang-barang yang kita sering lihat ada di swalayan atau mall-mall Bapak Ibu ya. Jadi dengan kayak gini aja kita bisa lihat, oh Vingo ini murni e-commerce. Sekali lagi bukan yang namanya bisnis bohong-bohongan atau MLM, apalagi ya MLM mana ada jual barang sampai 10.000 item gini ya. Ini barang-barang kebutuhan umat Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau kita mau berbisnis dengan Vingo, nanti ada lihat di aplikasinya Bapak Ibu ya. Di aplikasinya itu ada beberapa menu. Nah, kita lihat ya, kita ke menu yang di tengah bawah ya, preferred ya Bapak Ibu ya. Preferred itu saya klik, itu nanti di sini bisa ngeliat data bisnis kita masing-masing Bapak Ibu. Data bisnis kita. Ini akun saya. Ya, akun saya. Saya buka di sini My Team ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan jelasin satu-satu Bapak Ibu sampai clear. Ada 4 level pengguna Bapak Ibu di Vingo. Ada 4 level pengguna. Shopper, preferred shopper, affiliate marketer, sama affiliate trainer. Ya, kalau preferred shopper kita singkat PS, affiliate marketer kita singkat AM, affiliate trainer kita singkat AT, Bapak Ibu. Ya, nah semua orang yang nanti download Vingo secara gratis ya itu menjadi shopper. Paham ya Bapak Ibu ya? Semua orang yang download Vingo itu pasti melewati tahapan shopper dulu. Sebagai customer normal bisa belanja, shopping suka-suka. Ya, dan mereka download Vingo karena siapa? Ada beberapa faktor, bisa juga karena mereka tahu Vingo ini barangnya murah-murah, akhirnya download bisa. Atau karena Anda cerita ke dia, ke teman-teman yang, bro ini Vingo keren banget, lo harus pakai aplikasinya, lo harus download. Nah, karena Anda ngomong kayak gitu, dia jadi download, itu bisa juga. Ya, kalau misalkan mereka downloadnya karena ceritanya Anda, dia akan tercatat sebagai shoppernya Anda. Ya, sebagai timnya Anda bisa dibilang. Nah, dan itu berlangsung seterusnya Bapak Ibu. Misalkan nanti dari shopper tersebut akhirnya memilih untuk menjalankan bisnisnya juga, ya, itu terus dia cerita ke temannya lagi, ada shopper lagi, itu dihitung semua jadi tim. Nah, kalau keroyokan Bapak Ibu, itu nanti mereka menjadi keseluruhan tim Anda. Tim saya total ada 7.846. Ini intinya 784 lebih adalah jumlah manusia di tim saya yang sudah siap shopping Bapak Ibu. Ya, kombinasi dari 4 level pengguna ini, shopper, PS, AM, AT, itu di total 7846. Ya, kita mulai dari yang pertama, shopper. Gimana cara jadi shopper? Simple, tinggal install gratis, selesai. Ya, Anda kalau jadi shopper, Anda punya aplikasi Vingo, tinggal belanja. Cuma tidak bisa dapat bisnisnya Bapak Ibu. Paham ya? Kalau mau dapetin bisnisnya, Anda harus menjadi seorang preferred shopper minimal. Ya, jadi duitnya itu terjadi di PS, AM atau AT. Ya, terjadi di preferred shopper, affiliate marketer atau affiliate trainer. Anda harus ke preferred shopper dulu. Gimana cara saya menjadi preferred shopper kan gitu pertanyaannya, supaya dapat bisnisnya? Gampang, Anda harus beli izin tokonya dulu ke Vingo. Beli izin toko, ya. Beli izin toko berapa bayarnya? Hitung-hitungannya tuh dalam ringgit itu 199 ringgit ya, 200 ringgit itu 700.000 perak lah Bapak Ibu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Anda bayar izin tokonya berapa? 700.000. Dengan Anda keluarin 700.000, Anda memiliki izin untuk berafiliasi dengan Vingo atau memiliki hak izin promosinya Vingo, ya. Dan Anda menjadi seorang preferred shopper atau PS. Anda menjadi seorang PS dengan bayar 700.000 sekali seumur hidup aja. Jadi itulah modal Anda, ya. Hanya 700.000. Dan hebatnya ketika nanti Anda bayar 700.000, nanti Anda disuruh pilih hadiah. Nah, ini hadiahnya Bapak Ibu. Anda bisa ngeliat ya, hadiahnya banyak Bapak Ibu ya. Ini saya kasih contoh. Ini Bapak Ibu, hadiahnya macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa vacuum cleaner, jam tangan, alat pijat ya, alat ngurusin badan, ada juga alat sholat Bapak Ibu ya, kalau yang muslim, ada juga ginseng. Pokoknya
Bisa dilihat di kolom hadiah sini Bapak Ibu. Hadiahnya ada sekitar berapa item ya, sekitar di bawah 10 item ya. Anda pilih hadiah satu. Ini harga barangnya aja Bapak Ibu. Ini udah setengahnya modal Bapak Ibu. Ya, Anda kalau udah beli izin usaha dapat barang ini, Anda boleh cek di toko sebelah. Ya, Anda boleh cek di toko sebelah itu harga barang aja sudah 300.000. Nggak percaya, saya tunjukin Bapak Ibu ya, biar semua kita tidak ada dusta Bapak Ibu di antara kita. Ya, ini saya tunjukin Bapak Ibu ya. Tadi ada tim saya nih Pak Samuel, dia ngecek. Nah, ini Bapak Ibu vakum yang persis sama. Berapa? 300.000 ya Bapak Ibu ya harganya ya di toko sebelah. Jadi lumayan nggak Bapak Ibu? Anda modal 700.000 beli izin usaha, dapat barang senilai 300.000. Setengah modal udah balik, itu satu. Lalu Anda dapat voucher lagi Bapak Ibu. Voucher nih, ini saya tunjukin voucher. Nih, voucher banyak bener Bapak Ibu, ini voucher. Ya, ini kalau di total Bapak Ibu, vouchernya nilainya 700.000 Bapak Ibu, 200 ringgit. Ya, kebayang nggak? Anda dapat voucher, udah balik modal semua Bapak Ibu, dapat barang senilai 300.000, terus dapat voucher untuk shopping senilai 700.000. Itu kan gila Bapak Ibu. Disinilah Vigo bakar duit, makanya saya bilang. Ya, jadi Anda dapat voucher lagi, itu bisa dipakai untuk shopping teman-teman. Ya, vouchernya. Jadi dengan Anda menjadi PS, Anda sudah dapat barang setengah modal, balik, terus dapat voucher lagi buat shopping, terus dapat hak usahanya. Itu yang penting, hak usahanya. Oke? Udah deh kelar Bapak Ibu. Kelar dalam artian Anda sudah tidak perlu keluar biaya apapun lagi untuk ke Vingo-nya. Cuma nanti ada biaya ekstra 100.000 itu untuk apa? Tadi kan dapat hadiah ya. Teman-teman tadi lihat ya dapat hadiah. Hadiah barang itu kan harus dikirim ke alamat kita. Nah, Vingo, nah ini saya jelasin kenapa saya bilang tadi kita curi start. Vingo itu sebetulnya masih belum bisa dijalani di Indonesia, teman-teman. Ini tuh bisnis untuk orang Malaysia, Singapura, sama Thailand aja. Ya, orang-orang Indonesia seperti kita, ini kita kerajinan, Bapak Ibu. Kita bela-belain nebeng sama Vingo Malaysia, ya. Kita bela-belain nebeng sama Vingo Malaysia supaya bisa jalanin bisnisnya, Bapak Ibu, ya. Supaya bisa jalanin bisnisnya. Dan kalau misalkan teman-teman paham, Vingo itu saat ini hanya bisa mengirim barang itu ke negara yang dia sudah resmi, yaitu di Malaysia, Singapura, sama Thailand. Ya, ini Anda harus pahami dulu. Vingo tidak bisa kirim barang ke Indonesia saat ini. Kapan bisa kirim ke Indonesia? Akhir tahun, ketika sudah launching resmi. Ya, nah kita saat ini akhirnya memutuskan kita boleh nih curi start karena bisnisnya bagus banget. Ya, akhirnya kita bela-belain sewa gudang di Malaysia, Bapak Ibu. Kita para timnya Bapak Ibu ya, para AT-nya itu kita sudah sewa gudang di Malaysia itu untuk menjadi alamat pengiriman barang hadiah tadi. Nah, barang hadiah tadi kan nanti dikirim ke gudang tuh, Bapak Ibu, dikirim ke gudang kita sewa. Nah, dari situlah kita ngurusin manual, Bapak Ibu, bukan Vingo ya. Kita ngurusin manual gimana caranya barang dikargo ke Indonesia. Nah, itu dihitung-hitung total biayanya Rp100.000 aja. Ya, udah biaya cukai, biaya sewa gudang, biaya kargo dan lain-lain ya, untuk adminnya dan lain-lain. Itu 100.000. Jadi kalau kita hitung total modalnya berapa? 700.000 untuk ke Vingo, 100.000 buat bayar kargonya. Total berapa? 800.000 perak. Itulah total modalnya. Ya, jadi kalau saya ke depannya bahas modal berapa? Modal di sini cuma 800.000. Gampang kayak gitu, ya. Nah, saya lanjut lagi Bapak Ibu, saya lanjut lagi ke ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Ini saya lanjut lagi. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tadi sudah menjadi PS, terus cara dapetin duitnya gimana? Anda harus secepatnya mencapai AM sama AT. Nah, sembari Anda mencapai AM sama AT, itu Anda bayarannya gede banget. Gimana sih? Gini, Bapak Ibu, saya mulai jelasin ya. Anda sudah PS nih, preferred shopper. Ya. Setiap ada teman Anda yang shopper tadi, kan Anda boleh nih, udah bisa promosiin Vingo ke sebanyak-banyak teman kita. Ya. Anda bisa promosiin, wah Vingo bagus, harganya murah, dan lain-lain. Dan hebatnya kalau Anda sudah di PS, Bapak Ibu ya, kalau Anda punya teman-teman yang install Vingo pakai kode toko Anda, Anda dapat kode toko. Ini kode tokonya saya kasih lihat. Nah ini, kayak di atas tuh, 8E4MBA, itu kode toko kita, kode toko Anda. Nah kalau ada teman yang install aplikasi Vingo, terus masukin kode toko Anda, ya, berarti dia jadi customer kita, atau jadi shoppernya kita. Nah, setiap shopper tersebut belanja, si PS dapat berapa Bapak Ibu? 10%. Itu gila loh Bapak Ibu, dapat 10% dari omset. Dari berapapun yang shopper belanja, 10%. Jadi kalau misalkan ada shopper nih belanja, ya belanjanya anggap dia online shop habis 1 juta deh, biar gampang hitung 1 juta beli macam-macam. Si PS-nya dapat berapa? 10% langsung 100.000 perak Bapak Ibu. Satu orang loh, per satu orang. Kalau Anda punya shopper banyak, shopper pribadi banyak, wah tinggal dikaliin Bapak Ibu. Ya, ini saya 6.561 ini bukan shopper saya pribadi. Shopper saya pribadi cuma saya lihat
Cuma 40-an Bapak Ibu, shopper saya pribadi. Lumayan Bapak Ibu, kalau 40 orang ini belanja masing-masing 1 juta aja. Ya, karena saya sudah AT, saya dapatnya 15% Bapak Ibu dari mereka shopping. Ya, berarti kalau mereka nanti shopping itu 40 kali 1 juta, 40 juta, saya dapat 6 juta Bapak Ibu. Ya, 6 juta itu cuma dari shopper saya. Cuma kalau dari shopper-shopper yang lain, yang jumlahnya 6.500, ini saya nanti juga dapat Bapak Ibu. Karena saya sudah AT, dapatnya 1%-an. Nanti hitung-hitungan nanti ya, saya jelasin ya. Intinya si PS ini dapat income dari setiap ada yang shopping. Ya, nah pastinya dong teman-teman, shopper-shopper Anda itu mau juga seperti Anda. Bukan pastinya lah ya, sebagian besar dari mereka pasti akan tertarik. Gue juga mau dong punya toko kayak lu, punya bisnis di Vingo biar dapat duit dari Vingo juga, dapat 10%. Ya udah, silahkan mereka upgrade Bapak Ibu. Mereka upgrade menjadi PS. Tadi upgrade PS tahu ya, dengan cara bayar ke Vingo-nya 700.000. Ya, kalau mereka sudah upgrade jadi PS Bapak Ibu. Nah, si PS ini dapat bayaran Bapak Ibu. Dapat duit berapa? Dapat duitnya kurang lebih 170.000. Nah, ini saya kasih lihat di slide-nya Bapak Ibu ya. Biar dapat gambaran teman-teman. Nah, ini Bapak Ibu. Kita langsung buka tabelnya. Nah, lihat ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, seorang PS ya. Ini referral insentif 170.000 kurang lebih ya. Jadi kalau PS itu bisa ada temannya yang jadi PS juga, dia dapat 170.000. Oke? Cukup clear ya, semoga ya teman-teman ya. Per orang ya. Per orang yang jadi PS. Kalau ada 5 kali 5 ada 10 kali 10. Dan ini harus teman langsung. Teman langsung berarti maksudnya dia si shopper ini itu shopper langsungnya menggunakan kode tokonya si PS tersebut. Contoh saya Nuris nih. Si teman saya Abud, ya Abud itu pakai kode tokonya saya. Terus dia jadi PS, ya saya dapat 170. Nah, kalau Abud punya teman lagi namanya Susan misalkan. Nah, Susan jadi PS juga nih, yang dapat si Abud 170. Saya nggak dapat, ya. Gitu. Tapi si Susan ini termasuk tim saya juga terhitungnya. Kenapa sih kok tim itu dihitung juga? Untuk menjadi persyaratan menuju AM Bapak Ibu. Anda segera kejar sampai beres saja Bapak Ibu. AM AT itu selesai. Saya sudah sampai AT, udah beres Bapak Ibu ya. Gimana cara jadi AM? Anda kalau jadi AM itu harus sampai 30 ya. Sampai 30 PS-nya di tim Anda. Jadi tadi kalau saya punya Abud 1 PS saya, terus Abud ada lagi temannya Susan. Berarti saya sudah ada 2 PS. Nah, gitu. Nah, kalau untuk mencapai AM gimana? Keroyokan saya punya 30 PS, tapi minimal dari 30 PS itu minimal cukup 10 aja. Cukup 10 aja PS yang saya ajak langsung. Ya. 10 PS aja. Jadi intinya kunci bisnis ini apa? Kunci bisnis ini hanya 10 teman kita aja yang mau berpartner. Ya. 10 teman kita yang mau berpartner untuk jalanin bisnisnya juga. Sesimpel itu, 10. Ya kalau ngomongin logika di dunia ini nggak mungkin Anda nggak punya 10 orang teman atau rekan yang percaya sama Anda untuk bisnis bareng. 10 aja dan modalnya kecil. Berapa? Cuma 800.000 tadi dihitung-hitung. Ya. Kalau Anda sudah punya 10 PS yang teman Anda langsung dan 20-nya boleh tidak langsung, pokoknya total 30, Anda jadi AM. Terus boleh nggak 30-30-nya teman langsung? Boleh banget, Bapak Ibu. Ya, pokoknya syarat minimal 10, 20-nya boleh langsung, boleh tidak langsung. Anda jadi AM. Kenapa AM ini sangat menarik? Karena di AM itu, Bapak Ibu ya, AM itu akan mendapatkan income walaupun bukan teman langsung kita yang jadi PS. Ini dahsyat, Bapak Ibu. Ilustrasinya, biar gampang, saya sudah AM. Saya punya 30 PS, 10-nya teman langsung, 20-nya teman tidak langsung. Ya, tadi Abud sama Susan. Nah, si Abud ada temannya lagi yang masuk nih, Susi namanya. Nah, si Abud dapat 170 kan. Kalau tadi saya masih PS, saya nggak dapat tuh. Tapi karena saya sudah AM, saya dapat juga 170. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, terus kalau misalkan si Susan nih, Susan kan tadi saya, Abud sama Susan. Ya. Nah, Susan ada temannya lagi, kita sebut lagi namanya Diandra misalkan, ya. Nah, Diandra jadi PS. Nah, si Susan dapat 170, si Abud karena masih PS belum dapat, tapi saya AM, saya dapat lagi 170. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Jadi AM itu dapat dari semuanya. Walaupun bukan teman langsung itu dapat juga 170. Jadi setiap ada pembukaan toko baru, setiap ada pembukaan cabang toko baru, si AM itu dapat 170.000. Itu gila loh Bapak Ibu. Dahsyat, gede banget. Kalau misalkan kita ngomongin zaman saya waktu itu, saya masih di AM ya, itu penghasilannya bisa seminggu bisa 5 juta teman-teman. Kebayang ya? Kok bisa sih 5 juta, kayak gede banget. Ya hitung-hitungan kasar aja lah. Saya AM 30.
misalkan dalam seminggu itu masing-masing 30 PS ini mencetak 1 PS baru aja, asumsi ya. Berarti kan muncul 30 PS baru dong dalam seminggu. 30 PS kali 170.000 komisinya saya, berarti saya dapat 5 juta. Ya wajar ya, 5,1 ya. Nah, kalau kali sebulan udah 20 juta Bapak Ibu. Nah, itu income seorang AM ya Bapak Ibu ya. Semoga jelas ya. Itu sudah gede. Jadi AM itu income-nya bisa 2 digit sudah. Kalau misalkan benar-benar dikerjakan serius, itu AM bisa 10 sampai 20 juta. Ya, income-nya si AM. Nah, kalau Anda push sedikit lagi sampai AT. Ya, Bapak Ibu. AT gimana caranya? Total keroyokan ada 500 PS. Intinya kayak gitulah gampangnya, biar nggak pusing ya. 500 PS di timnya. Dari 500 tadi, itu cukup 3 orang aja yang AM-nya langsung teman Anda. 3 orang saja yang AM-nya teman langsung Anda. Nah, kalau tadi kan, kalau untuk jadi AM, syaratnya punya 10 PS nih. Nah, dari 10 PS itu mungkin ya, Vingo ini sudah tahu, nggak mungkin semuanya serius ngembangin bisnisnya. Dia mencari hanya 3 aja. Dari 10, cukup 3 aja. Yang akhirnya menjadi AM juga. Ya, terus si Anda ini sudah punya 500 keroyokan, itu Anda jadi AT. Nah, itu Anda sudah AT, udah selesai Bapak Ibu. Anda sudah mencapai garis finish. Sudah tidak ada lagi, udah mentok Bapak Ibu. Ini di sini levelnya gampang banget, cuma kejar 2 ya, PS kan tinggal bayar. Mencapai AM, mencapai AT, beres Bapak Ibu, segampang itu. Si AT ini income-nya berapa? AT itu income-nya kurang lebih 120.000. Ya, setiap ada PS baru yang muncul. Siapapun dia, walaupun dia nggak kenal, ada 1 PS baru muncul aja, cukup dia dapat 120.000. Ya, hitung-hitungannya silakan dihitung sendiri Bapak Ibu. Anda punya 500 PS di timnya, ya. Kadang-kadang mungkin per hari itu bisa tumbuhnya, ada pertumbuhan PS baru ya random ya, ada yang bisa 10, 20, 30. Ya kalau kita anggap ada 10 PS baru aja muncul. Ya, 10 PS baru di timnya. Si AT dapat 120.000 kali 10, 1.200.000 dalam sehari. Bisa. Kalau sebulan ya di flat bisa puluhan juta, ya. Itu yang sudah kita alami. Saya sudah dapat kurang lebih sudah puluhan juta juga saat ini di AT. Berapa lama? Saya mencapai AT cuma 2 bulan, nggak nyampe 2 bulan. 1 bulan 3 minggu Bapak Ibu dari awal mulai. Bisnis ini begitu gampang, ya. PS itu kan tinggal bayar. Semua orang bisa ya kalau jadi PS ya. Yang penting niat jadi PS. Mencapai AM itu rata-rata cuma 1 bulan maksimal orang Indonesia. 1 bulan aja maksimal. Saya sendiri kemarin dari PS mencapai AM saya cuma nggak nyampe 2 minggu. Saya jadi AM. Karena beneran dikerjain Bapak Ibu. Ya. Ngerjainnya gimana? Gak usah capek-capek jelasin. Anda tinggal ajak ke meeting online kayak gini. Ini ada tiap malam Bapak Ibu. Kecuali hari Sabtu ya. Sabtu kan soalnya malam minggu. Banyak acara keluarga. Tapi di luar itu tiap malam tuh ada meeting online seperti ini. Jam 7:30. Pembicaranya beda-beda. Anda tinggal ajak teman Anda hadir ke meeting online seperti ini. Untuk dengerin penjelasannya. Nggak perlu Anda yang jago ngomong. Kalau misalkan kepepet udah kebelet, aduh gue pengen jelasin cepet-cepet, kita ada rekamannya juga aman. Rekaman suara saya kayak gini, ini ada versi YouTube-nya, ada versi audionya, ada, ya Anda tinggal pakai. Terus Anda pelajarin sendiri boleh, buat Anda dengerin beberapa kali biar Anda paham, terus Anda bisa cerita, boleh. Intinya semuanya sudah disediakan, video, audio, YouTube, acara meeting online tuh udah. Jadi ini kerjanya nggak susah sama sekali. Kuncinya cuma satu, niat sama mau belajar. Terutama buat yang ngerasa, aduh aku gaptek, nggak ngerti teknologi. Ya Anda mau belajar nggak? Kalau Anda berniat mau belajar, semua bisa Bapak Ibu. Gampang banget ini soalnya. Ya, gitu. Nah, kalau sudah AM, Anda kejar AT. AT itu rata-rata cuma 1 sampai 2 bulan dari AM. Ya, jadi total bisnis ini tuh butuh durasi berapa lama untuk diselesaikan? Ya, rata-rata 3 sampai 4 bulan kalau Anda benar-benar serius. 3 sampai 4 bulan. Saya sendiri sampai AT itu nggak nyampe 2 bulan. Begitu simpel soalnya. Clear ya Bapak Ibu ya? Ini sudah jelas hitung-hitungannya. Jadi sekarang saya akan sedikit aja kasih bukti-buktinya Bapak Ibu ya. Nah ini income AM saya. Tadi kan saya bilang seminggu saya bisa dapat sampai 5 juta. Ini bukti nyatanya. Akun saya waktu dulu masih AM ya. Beberapa bulan lalu ya. Itu income saya 5 juta tuh per minggunya Bapak bisa lihat ya. 5 juta. Ya sebulan bisa 20 jutaan. Sebelahnya ada Pak Eko. Pak Eko ini orang yang saya ajak Bapak Ibu. Tapi income-nya lebih gede dia. Ya seminggu waktu itu 7 juta dia, sebulan dia hampir 30 juta. Ya, jadi bisnis ini sangat fair. Tidak peduli siapa yang mulai duluan, selama memang dia lebih rajin nyari customer ya lebih gede. Ya. Dan saya bilang belak-belakan kita ini bisnis nyari customer ya Bapak Ibu. Buka toko. Kalau buka toko kagak nyari customer mau jadi apa? Ya. Tapi bedanya toko kita itu gede, produknya banyak Bapak Ibu. Anda nggak usah capek-capek nyetok barang sendiri, nggak perlu capek-capek
inventory, nggak perlu capek-capek nyewa karyawan, nyewa gudang, harus ngitungin barangnya sisa berapa ya, stoknya nggak usah, itu udah Vingo yang ngerjain. Tugas kita cuma cuap-cuap sebanyak-banyaknya, promosikan abis-abisan tentang Vingo. Setiap ada yang download Vingo, terus nanti mereka shopping, Anda dapat duit. Gitu aja gampangnya. Ya. Nah, ini income AT ya, Bapak Ibu, lebih serem lagi kalau income AT. 23 juta Bapak Ibu. Seminggu. Ya, ini Ibu Seliwang. Ini anak umur 20 tahun. Saya bilang anak ya, karena dia lebih muda daripada saya. Ya. Saya sama dia selisihnya bisa 10 tahunan Bapak Ibu. Ya. Seliwang ini, wah dahsyat. 20 tahun income-nya seminggu 23 juta Bapak Ibu. Udah kayak gaji orang kantoran yang posisinya cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Tapi dia seminggu dapat ya. Total income dia waktu itu, ini data udah lama ya, data bulan Mei ini Bapak Ibu ya. Dia sudah 250 juta. Ya mungkin saat ini mungkin sudah 400 juta mungkin. Ya. Pak Didi ini juga mentor kita. Ya ini gila banget, ini data 11 Mei. Dia seminggunya bisa 40 juta loh teman-teman. Ya. Pada saat 11 Mei itu ya, income totalnya, ini data bulan Mei itu 360 juta, tapi setahu saya bulan lalu aja dia sudah nyentuh 0,5 miliar. Gila nggak Bapak Ibu? Modal berapa? Cuma 800 ribu, income bisa sampai 0,5 miliar. Dan hasil duit ini semua yang saya bahas, ini belum menghitung uang shopping Bapak Ibu ya. Baru uang dari komisi Vingo karena ada teman kita yang jadi PS. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini murni income dari duit komisi lisensi, komisi izin bisnis doang. Komisi izin bisnis doang. Ya. Bukan komisi shopping. Kalau sama komisi shopping tambah gede lagi Bapak Ibu. Sayangnya di Indonesia kan baru bisa shopping kapan? Akhir tahun. Ya. Jadi kita ini bangun fondasi dulu. Bangun infrastruktur dulu. Ya, kita kumpulin orang sebanyak-banyaknya dulu supaya income shopping kita nanti gede banget gitu Bapak Ibu. Ya, seperti data saya tadi kan saya sudah 7.800 orang Bapak Ibu yang sudah siap shopping. Saya sudah mempersiapkan ancang-ancang tuh tambang emas tuh Bapak Ibu. Ya, nanti ketika sudah launching jebret mereka shopping semua, income-nya gede banget. Ya. Ini banyak Bapak Ibu ya income para AT ya. Seminggu ada 20 juta, seminggu 30 juta, ya, macam-macam ada Pak Rangga 20, Pak Edward 30. Pak Jukian seminggu 35 juta. Wah, dahsyat teman-teman ya. Nah, ini masa depan bisnis Vingo yang saya tadi bilangin. Ini data punyanya Pak Edward ya. Pak Edward itu mentor saya juga, mentor kita semua. Ini data sekitar 3 minggu lalu ya, tanggal 30 Juni Bapak Ibu. Mungkin per hari ini sudah 20.000 saya yakin ya. Ya, ini total timnya Pak Edward yang sudah siap shopping. 20.000 manusia loh teman-teman. Kenapa ngeri Bapak Ibu? Ya, hitung-hitungan nih Bapak Ibu ya, hitung-hitungan ya. Nanti saya kasih lihat Bapak Ibu ya. Nih, saya kasih lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, hitung-hitungannya. Ini sudah terjadi saat ini. Karena kan kalau kita kan juga sampai punya tim, sudah ada tim saya di Malaysia, Singapura, Thailand ya. Itu mereka bisa shopping di sana Bapak Ibu. Kalau mereka shopping, kita dapat. Kalau kita memang sudah ayam sama hati, kita dapat duitnya juga, komisinya. Ini contoh hitungan simple. Ya, ada suatu shopper di Thailand nih Bapak Ibu ya, shopper Thailand. Ini ternyata masuk ke timnya Pak Edward juga, timnya Pak Rangga dan timnya Pak Edward. Dia belanja drone. Drone itu 1.273 baht ya. Itu berarti setara 300 ribuan lah kalau dirupiahin. Nah, belanja drone nih orang nggak kenal nih, orang shopper random nggak kenal, tapi mungkin dia rekomendasi dari PS-nya timnya Pak Rangga dan Pak Edward. Si pengundangnya dapat 10% ya, tadi seperti saya bilang 29.000. AT-nya juga masih dapat Bapak Ibu kecipratan. AT itu bisa dapat dari shopping tuh maksimal 15,6% ya. Tapi kalau misalkan sudah ada PS yang dapat 10%, dia dapat sisanya doang ya. Paling dapat sekitar 5,6% ya. Nah, AT di atasnya lagi dapat lagi 20%-nya lagi. AT di atasnya dapat lagi 20% lagi. Jadi intinya semua kebagian ya. Akun Pak Edward tuh yang AT2 Bapak Ibu. AT2 dapat berapa? 3.200 perak. Akunnya Pak Rangga dapat 16.000 perak. Ini dahsyat lah teman-teman ya. Pak Rangga itu setahu saya saat ini akunnya sudah 10.000 Bapak Ibu jumlah timnya. Yuk kita hitung-hitungan ya. Saya kasih tampilan kalkulator saya Bapak Ibu ya. Hitung-hitungan Bapak Ibu, duitnya Vingo ini kenapa bisa kenceng banget. Yang kita incar tuh ini Bapak Ibu, dari shoppingnya. Timnya Pak Rangga saat ini ya, ini baru bulan Juli ya, sudah 10.000 manusianya di tim dia ya. Yang namanya orang kalau online shop itu dan harganya murah, kira-kira mereka pasti mau nggak? Saya yakin pasti mau semua. Ya, anggap orang online shop belinya kan macam-macam tuh dalam sebulan, bisa beli drone kayak tadi lah, beli pakaian, beli makanan, beli kebutuhan wajib bulanan, ya habis 1 juta misalkan Bapak Ibu sebulan. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Rangga, dia dapat 1%-nya aja Bapak Ibu kurang lebih. Berapa sepersennya? 100 juta sebulan teman-teman. Kebayang nggak?
Inilah potensi income di sini. Dan ini sudah terjadi loh teman-teman di Malaysia, Singapura, Thailand udah kejadiannya udah kayak gini. Orang shopping dapat duit. Ya, kita pun juga sudah mengalami saat ini. Tapi income shoppingnya masih belum terlalu besar, Bapak Ibu. Ya, tim saya sudah ada hampir 8.000 orang. Kalau misalkan di Indonesia sekarang udah bisa shopping, income saya mungkin sudah nyentuh bisa 80 juta sebulan dari shopping doang. Ya, belum dari PS baru, itu beda lagi hitungannya. Kebayang ya teman-teman, ini saya kasih tunjuk juga akun saya, kalau nggak percaya ada yang bisa shopping ya beneran ya. Iya Bapak Ibu, ini emang bisnis e-commerce soalnya. Nah, saya buka tim saya nih teman-teman. Saya buka tim saya. Nah, all team order saya klik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh tim saya yang sudah shopping barang-barang yang bukan barang-barang buat ya ini ya, barang hadiah PS bukan ya. Ini shopping normal nih, ada yang power bank, beli headset Bluetooth, beli jam, beli spring, beli piyama ya. Terus beli apa nih, celana olahraga, buset macam-macam Bapak Ibu. Terus ada beli upgrade wireless headset Bluetooth, macam-macam teman-teman. Ini orang-orang ini udah shopping dan saya udah dapat duitnya dari sini Bapak Ibu. Tapi masih kecil karena ini yang shopping ini orang-orang yang tinggal di luar negeri baru, yang tinggal di Malaysia, Singapura, Thailand. Bayangkan deh kalau nanti di Indonesia akhir tahun launching, orang-orang ini semuanya shopping Bapak Ibu. Income saya itu tadi hitungannya. Ya, bisa kurang lebih segini Bapak Ibu. Saya yakin November tim saya mungkin saya sudah nyentuh 20.000. Optimis banget saya, November kan masih 4 bulan lagi ya. Saya yakin sudah 20.000 Bapak Ibu. Berapa saya dapat? Ya Allah Bapak Ibu, 200 juta sebulan Bapak Ibu. Ini yang kita kejar. Ya, Anda bangun database customer sebanyak-banyaknya dari sekarang. Anda bangun dari sekarang Bapak Ibu. Karena ini yang kita kejar. Ya, ini saya mencapai angka ini untuk perhatian. Ini bukan kerja saya sendiri ya. Saya nggak kenal semua Bapak Ibu. Yang saya kenal sendiri, saya cuma berapa? Shopper saya 40 orang, PS saya 45 orang. Inilah orang yang saya kenal. AM saya 4 orang, AT saya 1 orang Bapak Ibu. Jadi saya total yang saya kenal langsung paling cuma ada sekitar 90-an orang teman-teman. Ya, 90-an orang aja. Sisanya ini saya nggak kenal nih. 7.800 ini saya itu udah dari teman lagi Bapak Ibu. Jadi Anda bisa pahami ya, inilah kekuatan network Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini sudah mau selesai Bapak Ibu slide-nya. Kita ke bagian akhir sebelum akhirnya ke sesi tanya jawab. Inilah dia Bapak Ibu. Nah, terus untuk pencairan duitnya gimana? Kan tadi dapat duit segala macam, itu duitnya gimana caranya nyarinya? Aman Bapak Ibu ya. Kita walaupun posisi kita nebeng sama Malaysia, Fingo Malaysia juga membantu sekali Bapak Ibu. Dan mereka tuh ngasih syarat tapi minimal 3,5 juta. Kalau sudah resmi di Indonesia 35.000 perak aja bisa dicairin. 35.000 perak aja bisa dicairin kalau sudah resmi. Tapi karena kita masih nebeng, data Bank Indonesia belum masuk ya di aplikasi Fingo ya. Jadi kita harus nebeng sama Bank Malaysia. Nanti dari Fingo Malaysia resmi ya akan ngirim ke kita Bapak Ibu ya. Cuma 1% potongannya, murah Bapak Ibu. Tapi minimal 3,5 juta ya. Kalau tadi sempat ngelihat video saya di awal, saya pencairkan kemarin 33 juta sudah masuk rekening. Terus saya cairin lagi 40 jutaan Bapak Ibu ya. Nah ini nanti kalau nanti Fingo nyairin itu nanti ada email Bapak Ibu masuk ya. Ini kayak ada email. Kemarin itu dari CIMB Bapak Ibu ya. Nah, by business ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, saya lupa saya share screen. Saya share screen dulu Bapak Ibu biar tidak ada dusta di antara kita Bapak Ibu ya. Nah, ini saya share screen. Ini teman-teman. Nah, ini dapat email saya nanti. Kemarin itu yang masuk ya, email dari mybusinesscare@cimb. Kelihatan ya Bapak Ibu dari Fingo Malaysia masuk ke saya 33.300.000. Remarknya beritanya itu wholesale profit, dahsyat teman-teman ya. Ini dari Fingo langsung emailnya ke kita. Jadi ini real sekali, tidak ada tipu-tipu ya. Langsung masuk ke rekening saya. Ini rekening punya saya. Nah gitu Bapak Ibu. Ini kita kembali lagi ke layar karena sudah mau selesai. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami ya. Saat ini kalau untuk pencairan itu aman, nggak tinggal tanya ke pengundangan kalau misalkan kurang jelas. Kalau misalkan ada yang udah ngebet banget mau cairin cepat, nggak mau nunggu 3,5 juta, kita bisa bantu fasilitasi. Ya, minimal 500.000. Tapi fee-nya agak gede karena ini kita nebeng sama teman kita yang di Malaysia. Ya, nebeng sama teman kita yang di Malaysia. Bukan Fingo yang ngurusin lagi. Fingo taunya udah ngirim ke rekening teman kita di Malaysia. Nah, dia itu ngurusin buat transfer kita itu banyak banget. Tantangannya Bapak Ibu, ada kena cas transfer antar negara lah, biaya potongan ini itu. Jadi 10% Bapak Ibu. Kalau mau, tapi kalau misalkan sabar, Anda nunggu sampai 3,5 juta bisa dicairkan gitu, ya. Oke, nah ini gudang yang kita sewa Bapak Ibu yang tadi saya bilang kan ada biaya kargo ya. Ekstra 100.000. Jadi total modal berapa? 800 ribuan Bapak Ibu ya. Jadi nanti 700.000 untuk beli izin ke Fingo, buat kita punya beli izin toko, biar kita punya toko. Lalu 100.000-nya itu buat biaya kargo.
per barang. Dan ini bisa dipakai juga buat shopping. Kalau teman-teman mau shopping, udah gatel nih, aduh ada barang di Vingo yang beneran murah banget, akhirnya Anda mau shopping, boleh Bapak Ibu. Soalnya kadang-kadang kalau Anda ngeliat di handphone di Vingo itu harganya bisa selisih sampai 1 juta. Ya saya udah sering banget ketemu handphone Oppo, Vivo itu sama yang dijual di sini setempat itu bedanya bisa di Vingo bisa sampai lebih murah 1 juta rupiah loh teman-teman. Dahsyat. Jadi kalaupun Anda harus bayar kargo 100.000, nggak rugi juga, Anda masih untung besar. Ya, nanti biaya kargo itu sampai ke gudang di Jakarta. Nah dari Jakarta itu nanti COD lagi ke alamat masing-masing. Itu ada biayanya mungkin 20 ribuan. Ya, sekitar tergantung alamat Anda. Kalau Anda di Jakarta mengambil ya udah gratis, nggak bayar lagi kalau Anda orang Jakarta. Ya. Ini pengiriman hadiah itu kita sebutnya gift pack ya kalau di Vingo ya. Gift pack-nya udah banyak Bapak Ibu, ini sudah sampai kemarin ke tempat gudang kita di Jakarta ya, tempatnya Pak Edward ya di Citra Garden. Banyak banget Bapak Ibu, ini orang-orang udah dapat. Jadi kalau ada yang masih nggak percaya, Vingo barangnya bohongan, tipu-tipu. Ini udah bukti konkret Bapak Ibu. Udah nggak bisa dipungkiri lagi, ini udah jelas Bapak Ibu, barangnya ada semua. Kawan-kawan kita juga udah pada terima ya foto-fotonya. Ya Bapak Ibu ya. Banyak Bapak Ibu ya, kalau bukti mah udah banyak banget ya. Tuh teman-teman kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya, biasanya ujung-ujungnya pertanyaannya, terus gimana nih kalau gue mau jalan bisnis ini? Nah, ini Bapak Ibu, langkah-langkahnya yang untuk dipelajari. Kalau nanti Anda pengen lihat slide-nya, silahkan Bapak Ibu. Saya punya slide-nya, itu bisa di-share aja ya ke teman-temannya, entah ke pengundangnya. Intinya, pertama, yang harus Anda pahami, Anda harus ngerti dulu, konsep Vingo itu e-commerce berbasis afiliasi. Intinya itu kita ngajak orang shopping sama bangun tim, ya. Ngajak orang shopping, enaknya Bapak Ibu ya kerjanya, ngajak orang shopping doang. Bro, ini keren bro, lu beli ini bro, keren banget. Nah, tapi sekarang install dulu aplikasinya terus ya. Kita bangun dulu tim sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sekedar install aplikasi terus tidak mau jadi PS ya nggak apa-apa. Itu tabungan Anda Bapak Ibu. Nanti ketika udah launching, mereka shopping Anda dapatnya gede banget ya. Jadi Anda cari shopper sebanyak-banyaknya ya. Kalau si shopper itu mau duit juga kayak Anda ya, dia harus jadi PS. Anda dapat bayaran juga. Jadi semuanya enak. Dia jadi shopper Anda oke, dia jadi PS ya Anda juga dapat duit gitu loh ya. Terus yang langkah kedua, segera dapatkan kode lisensi Anda dengan Anda upgrade ke PS ya, bayar 700.000 di aplikasi Vingo-nya. Jadi Anda nggak perlu pusing tentang nomor rekening Vingo berapa, enggak, aman Bapak Ibu. Kita langsung payment-nya itu menggunakan kartu kredit atau kartu debit ya. Nah, tapi kalau kartu debit hanya logo Mastercard, tapi kalau kartu kredit boleh kartu apapun ya. Itu langsung bayar ke aplikasinya Vingo, 700.000 nilainya, Anda langsung dapat kodenya nanti, kode tokonya Anda, kode lisensinya Anda lah bahasanya. Nah, terus minta sales tools yang diperlukan untuk posting, ya. Ini maksudnya tuh kayak minta materi-materi ya, materi-materi yang bermanfaat, yang bisa jadi amunisi, kayak video-video kesaksian, testimoni, video macam-macam lah Bapak Ibu ya. Tinggal minta ke pengundangnya, dan kita punya grup khusus materi, itu di aplikasi Telegram, Anda harus download. Itu silakan Anda ambil semua, banyak banget amunisinya. Di situ terbuka untuk umum, teman-teman kita yang belum join Vingo pun nggak apa-apa masuk aplikasi itu buat dia belajar boleh. Karena di aplikasi Telegram di grup materi tersebut itu tidak bisa komen, steril. Yang bisa komen hanya admin. Jadi orang-orang di dalam situ hanya bisa ngeliat materi yang satu arah doang Bapak Ibu. Banyak materinya, silakan dipilih yang sesuai kebutuhan ya. Lalu setelah Anda sudah punya amunisinya, sudah jadi PS, ya Anda harus list nih Bapak Ibu, orang-orang yang ingin Anda ajak Vingo siapa? Dari awal Anda langsung bidik, orang-orang yang memang suka bisnis, ya. Ini kita bisnis Bapak Ibu. Kalau misalkan dari awal kita ngebidiknya orang yang nggak suka bisnis, capek nanti Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang suka bisnis ya, siapa yang kira-kira punya ambisi, siapa yang tipe-tipenya tuh suka mencuri start, suka menjadi pionir. Nah kayak gitu-gitu Bapak Ibu, ya. Yang Anda cari ya, atau yang tipe orangnya yang benar-benar Anda tahu dia ini kalau ngejalanin bisnis serius dan mau belajar. Nah, kayak gitu-gitu oke. Anda list, habis itu tinggal di-share deh beritanya. Anda informasikan ke dia. Bro, ini ada yang keren banget, bro. Asli, bisnis online shop. Modal cuma nggak nyampe 1 juta, tapi hasilnya bisa puluhan juta, ratusan juta. Ya, nanti kalau mau lebih jelas, nanti ada kok meetingnya bukan tiap malam. Kita bilang meetingnya malam ini ada jam 7:30 gitu. Ya, misalkan hari ini dia nggak datang, ya besoknya ajak lagi. Kalau nggak datang lagi, besok ajak lagi, Bapak Ibu. Pokoknya meetingnya tiap malam, Bapak Ibu ya. Kita sudah fasilitasi supaya teman-teman ada wadah buat menjelaskan materi ini, ya. Dan ikuti support system di Vingo Plaza. Apa sih support system di Vingo Plaza? Ini Bapak Ibu, ya. Vingo Plaza sudah menyediakan berbagai macam kemudahan, ya. Seperti contohnya hari ini Zoom ini atau YouTube ya, atau YouTube Live. Ini kita ngomong ini tiap malam Bapak Ibu ada. Yang bicara beda, nggak tiap hari saya, tapi ganti-ganti. Tiap malam ada Bapak Ibu, ya.
Jadi Anda nggak usah sungkan-sungkan. Anda tinggal hadir ke meeting online-nya, boleh ajak temennya, silakan aja buat. Ini kan gratis Bapak Ibu, nggak dipungut biaya. Ya, mumpung masih gratis Bapak Ibu. Ntar kalau sampai Vingo sudah booming, gila-gilaan gede, mungkin ada kuotanya Bapak Ibu ya. Itu mungkin siapa tahu ya, saya nggak tahu nanti suatu saat kalau pengen hadir harus bayar 10.000 gitu ya. Siapa tahu. Tapi itu kalau yang seminar-seminar offline kayak gitu Bapak Ibu rata-rata. Tapi kalau kita nggak, kita gratis, tinggal klik aja, silakan ya. Nah, terus ada WhatsApp grup juga, itu isinya ada banyak tips and trik dan teknis, itu tiap hari kita share informasi di sana ya, materi-materi video dan lain-lain ya. Terus ada kontes cash nih, seru Bapak Ibu, kontes cash ya. Anda misalkan pengen cuannya cepat, kita kasih kemudahan Bapak Ibu. Kita banyak kontes cash, misalkan Anda bisa dapat 3 PS dalam satu hari, teman Anda langsung jadi PS, Anda langsung dikasih duit Bapak Ibu, sama AM-nya itu 150.000 ya. Kalau maksimal sampai 10 PS sehari, Anda dapat 1 juta langsung ya. Kalau Anda bisa dapat 10 PS dalam sehari, teman langsung jadi PS, Anda dapat berapa? 1 juta ya. Di luar komisinya Vingo, dari komisi Vingo Anda udah dapat 170.000 kali 10, 1,7, tapi dikasih bonus lagi 1 juta ya. Jadi ada kontes cashnya, ada 3 PS sehari, 5 PS dalam sehari, sama 10 PS dalam sehari ya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Dan intinya terakhir, kita harus bermimpi besar, teamwork. Dan di tim Vingo Plaza ini kita tuh banyak memecah rekor ya. Ada Pak Hekel juga yang AT cuma 1 bulan ya. Di timnya Pak Hekel juga ada Ibu Ancila ya, itu senior vice president loh Bapak Ibu di kantornya. Gila loh, senior vice president Bapak Ibu. SVP ya. SVP udah kurang tinggi apa Bapak Ibu ya? Udah sangat-sangat tinggi, itu ngasih jalanin Vingo. Dan beliau itu 4 hari jadi AM, cuma 4 hari ya. Saya juga ada di tim saya itu 3 hari malah jadi AM-nya ya. Gila Bapak Ibu, cepat-cepat banget kalau emang serius ngejalaninnya ya. Gampang banget, ini tinggal ikutin cara kerjanya aja ya. Dan penutupnya itu adalah kita harus bisa filter berita hoax dengan smart dan kritis. Kenapa? Karena banyak sekali berita-berita yang miring di luar sana yang tidak suka dengan Vingo, terutama dari pesaing. Siapa sih pesaing Vingo? Ya pikirin aja lah Bapak Ibu pesaingnya. Intinya biasanya tuh yang ngerasa orang-orangnya pindah tempat ke Vingo semua ngejalaninnya ya. Biasanya sih MLM, asuransi, money game, itu pada benci nih sama Vingo sekarang ya. Saya ngomong apa adanya aja. Kenapa? Karena Vingo modal begitu kecil, hasil begitu besar, dan long term, masa depannya cerah. Pilihan barangnya banyak Bapak Ibu, kebutuhan wajib ya gitu. Dan Anda kalau misalkan Google, itu Anda nggak akan ketemu Bapak Ibu berita negatif tentang Vingo Malaysia, Vingo Singapura, Vingo Thailand, nggak bisa. Karena Vingo sudah resmi di sana. Kalau ada yang jelek-jelekin Vingo di sana, langsung ditindak hukum. Nah di Indonesia itu Vingo belum bisa tindak hukum karena Vingo kan baru resminya di Indonesia akhir tahun Bapak Ibu ya. Tapi artikel-artikel yang aneh-aneh tentang Vingo itu udah banyak banget muncul ya. Itu kalau mereka tetap membiarkan itu terjadi, itu nanti ketika sudah resmi Vingo di Indonesia itu siap-siap aja mereka diciduk semua ya. Saat ini juga yang bodong-bodong udah ditutup semua Bapak Ibu. Vingo itu ada yang bodong ya. Yang bodong tuh buatan orang ya, bukan buatan company ya. Jadi buatan orang, dia ngaku-ngaku jadi Vingo Bapak Ibu. Nah, itu yang ditutup ya. Bukan Vingo yang official. Vingo official kita tuh Vingo Malaysia ya teman-teman ya. Belum ada yang namanya Vingo Indonesia. Vingo Indonesia tuh nanti akhir tahun, kita masih nebeng ke Malaysia. Nanti ketika sudah launching di Indonesia, data kita udah otomatis terupdate sendiri. Ya karena ketika Anda registrasi di Vingo, itu sudah masukin negaranya negara Indonesia kok. Tapi memang masih nebeng ke marketplace Malaysia. Gitu Bapak Ibu ya. Paling sekian aja dari saya. Pak Gusti,